Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi midterm kami. Kami adalah kelompok 9 dari CS10 Business Academy yang beranggotakan saya sendiri, Sucintanya Indah, dan rekan saya Ratih Hapsari. Di sini kita akan membahas tentang hasil pengolahan data dan proses bisnis yang telah kami kerjakan. Untuk isi dari pembahasan presentasi kali ini, yang pertama ada Business Process Analysis, Python Preprocessing, SQL Query, Python EDA, dan A/B Testing. Untuk materi pertama, yaitu Business Process Analysis, akan dijelaskan oleh Ratih. Kepada Ratih, dipersilakan. Untuk mengidentifikasi bisnis analis ini, terdapat reservasi dari awal hingga akhir. Tahapan itu ada inisiasi pemesanan, pemeriksaan ketersediaan kamar, konfirmasi reservasi, proses bayaran, pengelolaan terminal khusus, check-in, dan check-out. Di sini ada masalah-masalah yang telah dianalisis berdasarkan data. Yang pertama itu ada tingkat pembatalan yang tinggi, kemudian ada lead time yang bervariasi, kemudian yang ketiga ada permintaan khusus, tidak dikelola dengan baik, kemudian yang keempat ada proses bayaran yang tidak efisien, yang kelima ada kurangnya komunikasi saat check-in dan check-out. Di sini ada streamline pada setiap aktor atau departemen yang terlibat. Ada pelanggan, sistem reservasi, layanan kamar, dan departemen bayaran yang akan dijelaskan pada diagram BPMN ini. Pertama, pelanggan menginisiasi pemesanan. Nah, kemudian sistem reservasi akan memeriksa ketersediaan kamar yang telah dipesan oleh pelanggan. Kemudian apakah di sini sistem reservasi juga membuat keputusan apakah kamar tersedia ya atau tidak. Jika tidak, berarti kembali ke pesanan awal. Jika iya, meneruskan untuk memeriksa ketersediaan kamar, kemudian mengelola data reservasi serta mengonfirmasi reservasinya. Kemudian setelah itu layanan kamar akan memberikan permintaan khusus dari pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, mengelola pembayaran, dan menyelesaikan transaksi oleh departemen pembayaran. Kemudian check-in dan check-out. Pelanggan check-in dan check-out. Oke, terima kasih Ratih atas penjelasan tentang modul pertama. Sekarang kita udah masuk ke materi kedua, yaitu Python Preprocessing. Untuk tahapannya, pertama kita import library dengan pada SPD, kemudian kita buat data menggunakan PD Retrieve Stream, kemudian kita lihat dimensi dataset, yaitu dengan DF shape, yang masukkan output berikut ini merupakan baris dan 37 kolom. Kemudian DF column untuk memunculkan kolom-kolom yang terdapat di dataset. Kemudian kita lihat tipe data dari setiap kolomnya dengan print df info. Di sini keluar info tentang dataset yang kita gunakan. Setelah itu kita langsung aja mencari total duplikasi dengan df duplicate sum untuk menampilkan jumlah duplikasi. Di sini keluar hasilnya itu total duplikasinya 0. Kemudian kita baca dataset dan menampilkan berapa baris pertama. Untuk memastikan dataset terbaca dengan benar, di sini menggunakan pdf csv terus df head. Dia untuk memunculkan 5 baris pertama dataset yang kita gunakan. Di sini terlihat ya, di sini ada masih ada none. Nah, artinya data yang kita gunakan belum bersih. Kemudian kita hapus baris duplikat jika ada dan memastikan tidak ada lagi duplikasi. Di sini data frame yang clean kita alokasi indeks df clean sama dengan drop duplicate. Ini masakan sama kayak yang mencari duplikat tadi. Df clean duplicate dan sum. Karena duplikatnya memang dari awal sudah tidak ada, jadi 0. Kemudian kita mengisi mesin data untuk semua kolom numerik dengan main. Di sini semua kolom numerik dikasih indeks numerik cost, kemudian kita select, kemudian kita panggil kolom numerik karena numerik adalah float dan integer, maka kita panggil float dan integer, terus kolom untuk membuat data itu menjadi kolom. Kemudian kita panggil lagi numerik cost, kita isi dengan numerik cost ini kita isi dengan main, yaitu rata-rata dari semua kolom numerik. Kemudian mengisi mesin data untuk semua kolom kategorikal dengan mode. Caranya sama aja, cuman di sini di bagian include-nya kita masukin objek ya, karena ini merupakan data yang kategorikal. Setelah itu kita cek apakah masih ada missing values dengan print df is null dot sum. Di sini terlihat tabel-tabel yang ada di data dan ini merupakan jumlah missing values sudah terlihat 0. Berarti artinya kita sudah selesai melakukan pembersihan missing values. Setelah itu kita lanjut ke membersihkan spasi atau inconsistent dan mengonversi tipe data tanggal. Di sini def clean yang tadi sudah kita bersihkan, nil sama dengan def clean string strip ini untuk membersihkan spasi. Kemudian def clean reservation status date sama dengan pd to date time, def clean reservation status date. Nah, ini untuk mengonversi tipe data tanggal. Kemudian kita simpan dataset yang tadi sudah bersih ya, karena preprocessing itu ada 3 tahap, yaitu kita bersihkan duplikasi yang tadi tidak ada duplikasi, kemudian kita hapus, kita mengganti missing values, kemudian kita membersihkan inconsistent. Maka preprocessing sudah bisa dibilang sudah selesai. Jadi kita simpan dataset yang bersih ini def clean to csv. Nah, ini untuk nama format filenya. Nah, di sini aku kasih metadata total data clean.csv index false. Kemudian di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang sudah bersih menggunakan df clean head. Di sini sudah terlihat tidak semuanya, tapi sudah tidak ada none di dataset yang sudah kita preprocessing. Untuk penjelasan preprocessing sudah selesai, kita lanjut ke materi SQL query yang akan dijelaskan oleh Ratih. Oleh Ratih, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada SQL query. Di sini menghitung tingkat batalan untuk masing-masing jenis hotel berdasarkan tahun kedatangan. Nah, di sini ada kolom hotel dan arrival date year dialiaskan sebagai tanggal kedatangan tahun yang digunakan untuk melakukan data. Kemudian untuk menghitung presentasi batalan dengan membandingkan jumlah pesanan yang dibatalkan itu ia sama dengan is cancel sama dengan 1 dengan total pesanan per grup lalu membulatkan hasilnya hingga 2 desimal. Nah, di sini ada round, sum, cash when is cancel yang artinya jika diberi nilai 1, jika iya diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0. Kemudian menghitung presentasi pembatalan dengan bagi jumlah pembatalan dengan pesanan di sini count dan mengalikannya dengan 100. Dialiaskan sebagai tingkat pembatalan diambil dari tabel return hotel data clean. Kemudian selanjutnya ada poin kedua di sini membuat tabel sementara bernama average lead time yang menyimpan nilai rata-rata dari kolom lead time. Selanjutnya dalam file utama data difilter hanya untuk menyatakan baris di mana nilai lead time lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan. Data yang memenuhi syarat ini kemudian dikelompokkan berdasarkan total of special request dengan setiap grup yang menampilkan jumlah permintaan khusus dan rata-rata penunggu atau lead time untuk pesanan tersebut. Nah, di situ ada query-nya, outputnya menghasilkan tabel yang menampilkan jumlah permintaan khusus yaitu total of special request dan rata-rata lead time untuk pesanan yang memiliki waktu tunggu di atas rata-rata. Selanjutnya poin ketiga ini bertujuan untuk menemukan tanggal tertentu dengan pendapatan rata-rata tertinggi dari reservasi yang sudah selesai dan memiliki lebih dari 2 permintaan khusus. Pertama dikelompokkan, pertama memilih reservasi status date untuk menunjukkan kapan pendapatan rata-rata tertinggi tercapai, kemudian menghitung rata-rata ADR sebagai dan dialiaskan sebagai total revenue yang diambil dari tabel midterm hotel data clean, kemudian di mana hanya memberi data reservasi adalah checkout dan memastikan bahwa pendapatan dihitung hanya untuk tamu yang sudah selesai menginap. Kemudian ada group by untuk mengelompokkan data sehingga rata-rata ADR dihitung untuk setiap tanggal checkout. Agar by mengurutkan berdasarkan kolom dalam urutan menurun. Kemudian terdapat limit 1 yaitu untuk membatasi hasil hanya pada 1 baris yaitu tanggal yang rata-rata pendapatan harian tertinggi. Di sini outputnya menunjukkan hasil 1 baris yang menunjukkan tanggal reservasi status date dengan rata-rata pendapatan ADR tertinggi untuk tamu yang checkout dan memiliki lebih dari 2 permintaan khusus. Poin keempat ini ada membuat tabel sementara
keterangan lead time 10 yang melaporkan data lead time atau waktu tunggu dalam Jakarta, yaitu normal sampai 30 hari, 31 sampai 60, 61 sampai 90 hari, dan selanjutnya. Kemudian setiap lead time dikategorikan ke dalam salah satu rentang ini, lalu data ADR untuk tiap kelompok disimpan. Nah, kemudian pada query utama ini, data ini dikelompokkan berdasarkan kolom rentang waktu dan dihitung rata-ratanya untuk setiap rentang. Dibuatkan hingga 2 desimal sebagai rata-rata ADR. Kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan rentang waktu tunggu yang memberikan informasi tentang bagaimana rata-rata pendapatan harian bervariasi sesuai rentang waktu tunggu reservasi. Nah, di sini ada outputnya, itu menghasilkan tabel yang menunjukkan rata-rata ADR untuk setiap rentang waktu tunggu pemesanan dalam data hotel. Seperti rentang 0 sampai 30 hari itu rata-ratanya 90 sekian hingga rentang 120 hari ke atas. Oke, terima kasih Rati atas penjelasannya tentang SQL query. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Python EDA yang akan dijelaskan oleh saya. Untuk langkah-langkah Python EDA yang pertama itu seperti biasa kita import libraries yang dibutuhkan. Di sini ada pandas SPD, nanti NP, method pyplot SPLT, Seaborn, SSNS. Kemudian kita muat data dalam data frame. Nah, data yang kita muat ini menggunakan data yang sudah kita cleansing tadi ya, yaitu misalnya hotel data clean.csv. Kemudian kita lihat dimensi data set dengan kolom dengan shape dan kolom. Dimensi masih sama, ada 119.390 garis dan 30 kolom. Dan di situ ada list kolom yang terdapat di dataset. Kemudian kita cek tipe datanya seperti hotel merupakan objek, extension merupakan integer dan lain-lainnya. Kemudian kita hapus kolom yang tidak relevan. Di sini menggunakan drop kolom, kita pilih name, email, phone number, credit card, kemudian invest sama dengan kenapa pilih ini karena mereka merupakan data yang berisi informasi pribadi tentang tamu hotel. Jadi kurang relevan untuk kita olah dalam EDA. Selanjutnya kita hapus baris ganda jika ada menggunakan drop duplicates, terus kita hapus null values-nya dengan drop dan kurung in place sama dengan drop. Kemudian kita cari layarnya dengan cara pertama kita pilih kolom numerik yang ingin diperiksa layar. Di sini ada deadline, ADR, stay in weeknight, adult, children. Kemudian kita visualisasikan. Ini bukan query untuk adjust visualisasinya ya. Kemudian kita print dan ini hasilnya untuk outliers. Terlihat masih ada outliers di sini ya. Kemudian di sini kita langsung aja soal bagaimana rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi dibatalkan. Di sini kita filter dulu menggunakan is cancel sama dengan 1 karena di soal ini dengan indeks cancel reservation DF kita panggil lagi DF-nya is cancel sama dengan 1. Kemudian kita calculate rasio di antara lead time dan nomor cancel reservasinya. Dengan indeks lead time rasio cancel reservation kita buat visualisasi rasionya dengan print lead time rasio. Kemudian ini untuk visualisasinya. Oh ya, untuk sampai sini tadi outputnya seperti ini ya. Jadi di sini tuh rasionya 0,0 terus kemudian ini nomor cancellationnya. Terus ini untuk outputannya output visualisasi rasio di antara lead time dan nomor cancellation reservasi seperti itu. Terus kita lanjut nomor 2, apakah ada perbedaan pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan tertentu. Nah, di sini kita group by dulu monthly ADR sama dengan DF group by hotel record date month ADR terus getmailnya kita lihat datanya kemudian reset index. Kemudian kita create library dictionary ke mapmon names menjadi numerical. Dengan order ini ada bulan-bulan dalam setahun, kemudian monthly ADR itu pendapatan record date month. Kita group by lead time dan is cancel, kemudian kita kemudian kita pilih kategorical monthly ADR, terus kita panggil record date, kemudian kategori sama dengan month order. Terus kita buat plotnya di sini menggunakan diagram garis. Ini untuk X-nya kita menggunakan record date month, Y-nya dari ADR, terus untuk judulnya average daily rate ADR by hotel dan di setiap bulannya. Kemudian untuk X-nya bulan, Y-nya average daily rate. Itu menghasilkan output seperti ini. Jadi ini merupakan perbedaan pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, tulis dari negara mana saja yang sering melakukan canceling reservation baik untuk resort hotel maupun city hotel. Di sini kita buat datanya berdasarkan country dan hotel, kemudian kita hitung nomor cancellationnya dengan cara indeks cancellation point dengan date group by country hotel ya is cancel, terus kita sum, terus reset index, terus kita sorting datanya menggunakan fungsi ini, kemudian kita pilih top 10, tapi ini opsional bisa 5 kalau terserah dengan top canceling country resort, cancellation point berdasarkan hotel dan resort hotel. Ini sama aja bawahnya, tapi ini untuk city hotel, karena yang sini resort hotel. Terus ini untuk visualisasinya, title-nya 10 negara dengan pembatalan terbanyak, ini untuk di bagian sininya, kemudian X label jumlah pembatalan di sebelah sini yang X-nya, kemudian Y-nya negara. Jadi di sini kita mencari negara mana saja yang sering melakukan canceling. Dan lihat PRT itu paling banyak melakukan pembatalan terbanyak di resort hotel maupun city hotel. Saya lihat pada visualisasi berikut. Kemudian soal yang keempat, bagaimana perilaku pemesanan last minute yang terjadi. Sini kita tentukan batas waktu minggu untuk pemesanan menit terakhir. Sini aku tentuinnya 7 hari. Kemudian buat kolom baru untuk identify last minute booking dengan query ini, dengan sintaks ini, kemudian kita analyze dengan fungsi ini, kemudian kita calculate dengan menggunakan line, kemudian kita print proporsi pemesanan last minute. Dan di sini terlihat proporsi pemesanan last minute itu ada 10,79%. Kemudian di sini untuk visualisasinya, yang pertama group by hotel type dan calculate proporsi last minute booking untuk setiap tipenya dengan last minute by hotel dengan group by hotel, terus is last minute kita mean rata-rata, kemudian kita ini untuk printnya proporsi pemesanan last minute berdasarkan tipe hotel, kemudian ini kita panggil lagi ya. Kemudian ini untuk visualisasinya PLT figur fixed 10,6, ini sama seperti yang tadi ya untuk title X dan Y, kemudian show. Kemudian visualisasi perbandingan pemesanan last minute dan bukan last minute berdasarkan hotel. Ini sama seperti tadi kita analis antara last minute booking dan cancellation tadi juga kurang lebih seperti ini query-nya. Nah, ini untuk perbandingannya ya, pemesanan last minute dan bukan last minute. Ada jumlah pemesanannya segini, ini untuk resort hotel dan untuk city hotel itu kurang lebih sama. Seperti itu. Selanjutnya mungkin cukup sekian bahasan tentang materi sebelumnya. Kita lanjut ke A/B testing yang akan dijelaskan oleh Rati. Baik, kemudian ada A/B testing. Di sini membandingkan rata-rata average daily rate antara city hotel dan resort hotel menggunakan uji sampel independen. Pertama itu dataset yang sudah dibersihkan dimuat ke dalam data frame DF dan data ADR untuk masing-masing city hotel dipisahkan ke dalam variabel city hotel ADR dan resort hotel ADR. Selanjutnya uji tes sampel independen dilakukan dengan fungsi tes CND dari pusat seed set yang menghasilkan statistik P dan nilai P yang disimpan dalam tes statistik dan PKU. Nah, ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata ADR kedua tipe hotel yang penting untuk analisis pricing dan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya kode ini juga digunakan untuk menginterpretasikan hasil uji tes yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, kita menetapkan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,5, kemudian hasil statistik dan nilai P dicatat layar. Selanjutnya, menguji apakah nilai P kurang dari alfa. Jika iya, maka hipotesis 0 ditolak yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata ADR city hotel dan resort hotel. Jika tidak, hipotesis 0 gagal ditolak, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata ADR tersebut. Nah, penjelasan hasil ini memberikan wawasan penting bagi analisis harga dan strategi pemasaran untuk kedua tipe hotel. Dan di sini terdapat output yang menginterpretasi untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata tarif harian ADR antara city hotel dan resort hotel dengan mengacu pada tingkat signifikasi 0,5. Oke, untuk kesimpulannya, analisis data terhadap dataset pemesanan hotel mengungkapkan beberapa temuan penting. Terdapat hubungan antara lamanya waktu tunggu pemesanan, lead time, dan pembatalan dengan rata-rata lead time yang lebih tinggi, cenderung terkait dengan pembatalan. Terlihat perbedaan pola pendapatan ADR antara resort hotel dan city hotel dengan variasi yang signifikan dari bulan ke bulan. Beberapa negara tertentu menunjukkan kecenderungan pembatalan yang lebih tinggi ya, baik untuk resort hotel maupun city hotel.
Analisis terhadap pemasaran last minute menunjukkan karakteristik unik termasuk rata-rata ADR dan presentasi pembatalan yang dapat menjadi fokus strategi pemasaran. Terus untuk pengujian AB menggunakan TTS menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata ADR, situs hotel, dan riset hotel. Oke, jadi itu tadi pembahasan dari kami tentang hasil metering yang telah kami kerjakan. Kami harap yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.